Ini juga berkaitan dengan janmo tan kena kinira, yaitu urip kuwi wang sinawang. Hidup itu saling menilai. Jadi sementara kita kadang menilainya dangkal, orang itu selalu seringnya melihat orang lain itu lebih enak dari dirinya. Yang mahasiswa lihat kakak kelasnya lulus, enak ya sekarang sudah lulus, saya masih harus kuliah, masih harus nulis skripsi. Yang sudah lulus lihat yang mahasiswa, oh enak masih mahasiswa, sekarang saya pengangguran. Kalau ditanya jawabnya susah, kemarin ditanya enak. Masih mahasiswa, sekarang apa yang dilakukan? Tidak tahu, nganggur sekarang. Wang sinawang. Yang jomblo lihat yang punya pasangan iri. Enak sudah punya pasangan, kemana-mana berdua. Yang punya pasangan lihat yang sendirian, iri juga. Enak dia bebas sendirian, saya sekarang ribet, tidak bebas, mau apa-apa diatur. Jadi hidup itu selalu wang sinawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji kita. Sekarang kita belajar dasar-dasar filosofinya. Nah, ini mulai filsafatan, pelan-pelan ya. Orang Jawa juga punya banyak filosofi. Kemarin juga ngono ya ngono, ning aja ngono juga ada filosofinya yang dalam. Dasar filosofi yang pertama, kalau di Jawa dikenal ilmu kasunyatan. Kasunyatan itu mungkin ada orang menerjemahkannya kenyataan. Mirip sih, tapi tidak sekedar kenyataan, tapi kenyataan yang paling hakiki, yang paling dalam. Itu namanya kasunyatan. Kenyataan bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari alam, itu kasunyatan. Kenyataan bahwa manusia itu punya unsur spiritual religius dalam dirinya, itu kasunyatan namanya. Jadi kasunyatan itu hakikat, hakiki. Hakikinya kenyataan itu kasunyatan. Bahas kasunyatan nanti luas. Jadi pada puncaknya nanti orang bisa ketemu Manunggaling Kawula Gusti dan lain sebagainya melalui jalur ilmu kasunyatan ini. Nah, kasunyatan dalam hubungannya janmo tan kena kinira berarti kasunyatan tentang manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Dalam konteks kasunyatan, pertama manusia itu dalam, tidak dangkal. Memahami manusia tidak bisa hanya melihat citranya. Harus melihat batinnya. Yang tadi kita sebut rasa, yang kita sebut niat, yang kita sebut hasrat, yang kita sebut makna, itu tidak kelihatan. Adanya di dalam. Jadi membaca manusia itu kedalaman, tidak sekedar gejala luar. Apalagi manusia Jawa. Ada pepatah, wong Jawa kuwi nggone semu. Orang Jawa itu suka dengan simbol-simbol. Simbol itu sesuatu yang luarnya apa, maknanya apa. Jadi dia mewakili sesuatu makna yang tidak bisa hanya dibatasi dari gejala luarnya. Kayak misalnya di Jawa ada tradisi sajen misalnya. Itu kalau dibaca luarnya sajen ini memubazirkan makanan, membuang makanan. Tapi maknanya tidak sekedar itu. Kalau kita sekedar baca itu, ya kita miss. Keliru menangkapnya. Itu sama kayak kalau waktu Idul Adha ada yang komentar, wah orang Islam itu membantai binatang ternak besar-besaran waktu Idul Adha itu. Itu kan orang membaca luarnya saja. Atau orang membaca, buang-buang uang haji dan umroh itu membaca luarnya saja. Sama kayak orang komentar, alah sajen itu buang-buang makanan.
Itu hanya simbolik, ada makna dalamnya. Tidak bisa dibaca simbol luarnya saja. Gitu loh. Yo, manusia itu kan animal simbolikum. Makhluk yang senantiasa bermain dengan simbol. Oh, pakai baju kayak gini saja, wah itu baju takwa itu. Islamik sekali. Atau baju koko, Chinese sekali ada baju koko. Nanti ada baju cicik, ada baju apa gitu. Jadi simbolik. Simbol plus makna. Kalau pakai baju koko itu soleh. Kalau pakai baju hitam-hitam itu berduka cita. Kalau pakai baju simbol. Maka harus dibaca lebih dalam. Itulah manusia. Kedalaman penting. Yang kedua, manusia itu makhluk potensi. Kalau ini sering saya jelaskan. Kita itu tidak langsung jadi di dunia ini. Ketika kita lahir, ada banyak potensi dalam diri kita. Kita bisa jadi apa saja. Pendidikan, masyarakat nanti yang membentuk kita, yang mengeluarkan potensi itu. Kalau tidak dikeluarkan, ya tidak keluar. Potensi selesai dengan potensi. Kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita bisa ini, bisa itu. Itu kan harus dilatih, dididik, baru bisa keluar. Nah, karena itu jangan dinilai orang hanya dari dirinya sekarang. Siapa tahu dia besok berubah. Ada potensinya yang kemarin tersembunyi sekarang keluar. Anak ini kelihatan nakal sekali. Besok ternyata bisa jadi orang yang berguna untuk masyarakatnya. Kita tidak tahu. Mungkin dia belum dapat momentum saja. Belum dapat ruang waktu dan dorongan yang tepat saja. Maka jangan gampang-gampang memvonis orang. Jangan gampang-gampang menilai orang. Manusia itu makhluk potensi. Dan potensi itu kalau bahasa Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam dirinya ya fujurnya ya takwanya. Kita itu mau takwa bisa berpotensi, mau fujur jahat mungkar juga bisa. Kita itu mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Saya malam ini ngomong bohong bisa. Nggak kok, saya sulit sekali mau bohong loh Pak. Nggak, bisa, cuma saya nggak mau saja. Jujur juga bisa. Jadi kita ini potensi dalam diri kita lengkap. Tergantung kita keluarkan yang mana. Apa saya bisa korupsi? Bisa. Apa susahnya kalau memang kesempatannya ada? Kan begitu. Jujur juga bisa. Jadi sama-sama bisa ada potensi itu. Mungkin sekarang saya khilaf terus tiba-tiba korupsi misalnya. Tapi bisa saja setelah itu, mungkin setelah dipenjara sekian tahun tobat terus jadi kiai misalnya. Siapa tahu. Makanya kan ada orang bilang mending jadi mantan peribahasa itu mantan maling daripada mantan kiai. Karena yang mantan kiai sekarang tidak kiai lagi. Kalau mantan maling sekarang tidak maling lagi. Baik, itu ilmu kasunyatan. Manusia itu potensi sebenarnya. Maka dengan dorongan yang tepat, didikan yang tepat, dia akan jadi orang luar biasa. Demikian juga dengan pemicu yang salah, didikan yang salah, dia bisa ambruk, bisa jatuh. Potensi negatifnya yang keluar. Yang ketiga, tadi manusia itu makhluk berproses. Sekarang baik, besok bisa jahat. Atau sebaliknya, sekarang jahat, besok bisa jadi baik. Dulu dipuji-puji, tapi kemudian belakangan meleset, akhirnya dibenci. Dulu dikagumi orang seluruh Indonesia, kemudian sekarang dihujat-hujat oleh orang seluruh Indonesia. Itu manusia. Atau sebaliknya, dulu dibenci-benci, sekarang dipuji-puji. Kenapa? Manusia itu makhluk yang berproses. Itulah kasunyatannya manusia.
Baik. Ini 3 kasunyatan yang berhubungan dengan pitutur tadi ya. Karena hakikatnya manusia banyak termasuk yang spiritual dan lain sebagainya. Cuma kita melihat yang berkaitan dengan janmo tan keno kiniro. Manusia itu tidak mudah diduga karena dia dalam, karena dia potensial, karena dia berproses. Kita lanjutkan. Dasar filosofis yang kedua. Masyarakat Jawa memahami hidup ini sebagai perjalanan. Ada filosofi tentang sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal, paran itu tujuan. Kita ini berasal dari sesuatu menuju sesuatu. Ya kalau ditegaskan lagi, dalam Islam, kita ini dari Allah menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti hidup ini hakikatnya perjalanan. Nah, tentu saja yang namanya perjalanan bisa berubah-ubah. Tentu saja proses. Bahkan idealnya memang harus berubah. Perubahan terbaik adalah perubahan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini sedang berjalan menuju Tuhan. Hidup ini perjalanan menuju Tuhan. Kalau orang Jawa malah punya istilah urip iki mung mampir ngombe. Seperti orang dalam perjalanan terus mampir sebentar untuk minum. Kalau zaman dulu, rumahnya orang Jawa zaman dulu itu di depannya biasanya ada gentongnya. Terus saya tidak tahu kalian ngerti gentong enggak? Ya kayak tempayan yang ada tutupnya itu. Yang itu ada airnya. Siapa saja kalau mau jalan bisa minum gratis. Sekarang budaya itu tidak ada ya. Kalau sekarang nyari minum susah, harus beli aqua dulu. Kalau dulu kamu lewat di desa-desa itu ada rumah-rumah yang depannya ada gentongnya, orang tinggal minum. Terus zaman dulu ada budaya namanya banjar. Banjar itu mungkin kayak di balai desanya itu ada beberapa ruang kamar yang siapa saja bisa nginep di situ kalau kemalaman di jalan. Nah, setiap desa ada itunya. Sekarang tidak ada ya. Kalau mau dihidupkan lagi menarik. Karena tidak semua orang punya uang untuk nginep di hotel. Nah, nanti nginep di masjid kayak kemarin ada kasus salah paham itu terus. Terus ya namanya banjar. Nah, nginep di banjar itu ya nginep di yang disediakan di setiap dusun, setiap desa. Itu orang bisa begitu. Nah, ini sebenarnya satu analogi bahwa hidup ini perjalanan, maka semua perangkat fasilitas dalam perjalanan disiapkan. Seperti gentong tadi, banjar tadi. Nah, makna perjalanan berarti ya tentu saja berproses, berubah manusia itu. Jadi masih bisa naik, masih bisa turun. Karena hidup ini adalah perjalanan sangkan paran. Dari asal menuju tujuan. Sangkan paraning dumadi artinya asal dan tujuan penciptaan. Oke, kita lanjutkan. Dapat 2 filsafat ya tadi, kasunyatan dan sangkan paran. Sekarang filosofi ketiga yang berhubungan dengan janmo dan kenokiniro adalah cokro manggilingan. Ini dulu pernah ngaji filsafat, 1 sesi penuh kita membahas ini. Silahkan di-refer ulang, dicari di YouTube-nya ya. Kita kenalnya mungkin peribahasa bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Cokro itu kan senjatanya Krishna.
Jadi memang hidup ini berputar, kadang naik, kadang turun. Kalau istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram, kadang mulur, kadang mungkret. Keinginan kita tidak selalu keturutan. Kalau keturutan mulur, kalau tidak keturutan mungkret. Mulur itu berkembang, mungkret itu menyusut. Jadi keinginan kita itu mengembang dan menyusut. Kita itu kadang enak, kadang tidak enak. Hidup itu pasti begitu kok. Tidak mungkin hidup ini seneng terus, tidak enaknya. Pasti ada tidak enaknya. Semua orang punya masalahnya sendiri. Dan juga tidak mungkin hidup ini tidak enak terus. Pasti ada enaknya, hanya saja mungkin kita kurang jeli membacanya, kurang bersyukur. Sehingga yang nikmat-nikmat tidak kita pahami sebagai nikmat. Karena kadang-kadang kita itu lebih terdistraksi oleh jeleknya sisi hidup kita. Lupa sisi anugerahnya jauh lebih banyak. Saya sering pakai istilah sindrom jerawat. Jadi kayak orang jerawatan. Orang jerawatan itu yo wajahnya seger, yo tampan, yo cantik, yo sehat, yo uangnya banyak kadang-kadang. Tapi hanya karena jerawat satu, itu dia merasa hidupnya susah sekali, malang sekali. Tiap hari kalau ngocoi diulik-ulik satu jerawat itu, ya Allah, jerawat ini kapan hilangnya, kapan. Hanya sekecil jerawat, kita merasa hidup kita susah. Padahal badan kita segar, bugar, sehat, makmur, sejahtera. Tapi kita merasa malang hanya karena jerawat satu. Nah, itu karena kita lupa membaca hidup kita secara utuh, kita tidak bersyukur. Dan hidup memang cokro manggilingan, naik turun. Hati-hati loh kalau kamu suka merendahkan orang. Kalau situasinya oleh Allah tiba-tiba dibalik, kamu sangat butuh orang itu, nanti malu loh. Atau kamu terlalu memuji orang, kalau tiba-tiba situasi rodanya diubah, orang yang kamu puji tadi terpeleset, nanti kamu malu juga. Biasa saja, jangan berlebihan. Karena apa? Nasib bisa berubah, situasi bisa terbalik. Yang di atas bisa turun ke bawah, yang lemah bisa jadi kuat. Maka penilaian kita tentang apapun, tentang siapapun, mari kita letakkan dalam tanda kurung saat ini, atau sementara ini, atau sejauh yang saya tahu. Bukan berarti tidak boleh sama sekali menilai orang, tapi jangan dimutlakan. Sebanyak data yang saya tahu tentang orang ini, menurut saya orang ini tidak bagus. Nah, itu boleh, karena ada mungkin banyak yang lain data yang saya tidak tahu. Ini hanya setahu saya saja. Nah, ini lebih fair daripada kita hakimi orang hanya dari satu sudut sisi dirinya. Segala sesuatu berputar, segala sesuatu berubah, kadang di atas, kadang di bawah. Semoga rodanya tidak rusak ya. Jangan-jangan rodanya rusak, Pak. Saya sejak kapan itu rasanya kok di bawah terus ya, Pak. Ya kok kamu naik lah, kok kerasan-kerasannya di bawah. Oke, manusia juga berubah karena putaran roda itu. Oke, nanti ini panjang sebenarnya, Cokro Manggilingan silahkan di-refer ke sesi ngaji tentang Cokro Manggilingan. Terus dasar filosofis keempat. Ini masih ada satu filsafat lagi. Orang Jawa itu punya filosofi pepesten. Pepesten itu apa? Ketentuan Tuhan. Termasuk sunnatullahnya Tuhan itu namanya pepesten. Batas kodrat manusia yang tidak bisa dilampaui.
Jadi wong urip ana pepestene dudu sak karepe dhewe. Hidup manusia itu ada batas-batasnya, ana angger-anggere. Ndak bisa suka-suka dia. Ada hukum kosmis, hukum sosial yang membatasinya. Ini nanti yang jadi riwayat hidup seseorang. Jadi manusia terus jadi macam-macam. Kenapa kok saya tiba-tiba terjerumus di filsafat? Kenapa teman-teman kok tiba-tiba masuk jurusan ini, jurusan itu yang tidak terbayangkan? Kok kerjanya tiba-tiba ke sana? Jurusannya filsafat, pekerjaannya malah jualan, bisnis. Jurusannya tafsir, malah pekerjaannya apa? Bisa saja begitu. Itu namanya pepesten. Jadi ketentuan-ketentuan hidup yang tidak bisa kita jalani suka-suka kita. Nah, pepesten itu antara lain. Yang pertama, batas kemampuan kita. Kita ini tidak bisa melakukan segalanya, semua yang kita inginkan. Jadi, kemampuan saya terbatas. Misalnya, saya ngaji ini maksimal 2 jam. Kalau teman-teman mintanya 4 jam, namanya menyiksa saya. Kemampuanku terbatas. Kamu enak tinggal dengerin senyum-senyum. Saya nyari materi ini susah. Itu batas kemampuan. Jadi pahami saja. Kalian juga begitu. Saya juga tahu kemampuan kalian mendengarkan saya paling 2 jaman itu sudah jungkir balik. Kalau di atas jam 9 kayak gini kan sudah mulai perjuangan melawan ngantuk. Ini batas kemampuan namanya. Dan itu tiap orang beda-beda, jangan disamakan. Jadi mengeneralisir setiap orang dengan persepsimu, apalagi parametermu, tidak fair. Kemampuannya orang beda-beda. Kewenangannya orang juga beda-beda. Ada yang ahli filsafat dalam kendalinya. Tapi kimia, matematika di luar kendalinya. Kayak saya ini kalau kalian ajak ngomong kimia, innalillahi saya. Tidak paham saya kimia, saya sama sekali tidak pernah dapat mata pelajaran kimia, termasuk waktu diman. Kalau kalian ajak ngomong, tolah-toleh saja. Itu namanya batas kewenangan. Saya dari sisi keilmuan filsafat, mungkin sedikit-sedikit tasawuf, tapi fikih saya tidak paham. Bukan ilmu saya yang ngerti basic-basic untuk kepentingan ibadah. Maka jangan tanya saya hukum. Pak, hukumnya sholat pakai kaos oblong apa Pak? Jangan tanya saya. Saya bukan ahlinya. Itu loh. Nanti kalau saya jawab kamu anggap fatwa, bisa menjungkir balikkan agama. Rusak agama kalau mengikuti saya fikihnya. Nah, kalau tasawuf saya paham sedikit-sedikit. Ini namanya batas kewenangan. Kadang-kadang kita dengan batas kewenangan kita menilai orang lain. Saya yang ngerti tasawuf sedikit terus menilai orang. Kamu dangkal, kurang dalam. Nah, itu biasanya ngono. Terus yang ahli fikih menilai tasawuf, tasawuf itu sesat mengada-ada. Jadi kita sering begitu. Kita memaksa orang dengan kerangka berpikir kita. Kemudian ada batas nasib. Batas nasib itu orang kuasa di ikhtiar tapi tidak kuasa di hasil. Saya punya kuasa belajar dalam kuasaku, tapi jadi pinter atau tidak, paham atau tidak, itu di luar kuasaku. Kuasaku bekerja, tapi nanti jadi kaya atau tidak, di luar kuasaku. Kuasa kalian belajar, nanti dapat nilai tinggi atau tidak, lulus cum laude atau tidak, di luar kuasamu. Kuasanya dosen ngasih nilai bagus atau nilai rendah, tapi masa depannya nanti cerah atau tidak cerah, di luar kuasanya dosen. Ini yang disebut batas nasib. Jadi jangan disalahkan, dasar orang wong cuma lulus tercepat terbaik aja kok ndak bisa toh.
lulus tercepat terbaik di luar kuasa. Tapi kalau belajar yang rajin dalam kuasa. Nah, kita sering tidak fair begitu. Kita ngejudge, menghakimi nasibnya orang lain dalam tanda petik. Padahal nasib itu di luar kuasa dia. Makanya jangan miskin dong. Miskin nasib. Tidak bisa kita hakimi, tapi makanya kerja keras dong. Nah, kalau ini bisa. Kalau orangnya males, kita tegur, mbok kerja keras, ini bisa. Tapi kalau miskin atau tidak, itu bukan salahnya dia. Kadang-kadang struktur membuat dia miskin, atau memang ya nasibnya dia miskin. Yang bisa kita nilai evaluasi apa? Dia sungguh-sungguh bekerja, enggak? Dia serius berikhtiar, enggak? Ini yang dalam kuasanya. Makanya kalau ada anak kok nilainya jelek, nilainya rendah, jangan kesusu dijudge. Kamu bodoh, kamu enggak pinter. Nanti dulu, coba dicek anak ini sudah belajar enggak? Sudah serius belajar enggak? Jangan-jangan orang tuanya yang enggak nuntun, jangan-jangan gurunya yang enggak canggih dalam proses itu. Jadi cuma kita menilai yang bagian nasib, pepesten. Oke, baik. Jadi dalam banyak hal kita sering meleset di sini. Padahal ya dalam aspek ini janmo dan keno kiniro ada yang di luar kuasanya. Kemudian ada batas etik. Kalau batas etik itu semua yang melewati batas itu kadang-kadang ya jadi masalah. Orang sombong, orang iri, orang dengki, ini nabrak batas etik. Padahal ini bagian dari sunnatullah. Kalau hidup kamu lakukan dengan kesombongan, pasti ada efeknya. Misalnya, kalian tidak dihormati orang, dipandang rendah orang karena kamu sombong. Teman-temanmu lari semua karena kamu sombong. Ini yang disebut pepesten. Jadi jangan disalahkan orang kalau itu memang pepestennya. Yang di luar kuasa dia, tapi boleh kita saling memberi masukan kalau dalam hal yang dalam kuasa. Baik, sudah 4 filosofi tadi ya. Pepesten, cokro manggilingan, sangkan paraning dumadi, kasunyatan. Ini masing-masing tema besar kalau di filsafat Jawa. Cuma kan ini kita bahas sekilas untuk mendukung janmo tan keno kiniro. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang membuat jangan kesusu kita menilai orang? Di Jawa dikenal 2 momen. Yang pertama momen peletik. Yang kedua momen petek. Kita bahas dulu yang pertama ya. Momen peletik. Teman-teman mungkin sering dengar istilah meletik ya. Peletik itu semacam momen pencerahan. Peletik itu kalau kalian bakar-bakar apa, itu tiba-tiba ada salah satu apinya yang meloncat ke atas, itu meletik namanya. Jadi gambaran dari api yang meloncat ke atas itu simbol pencerahan. Kalau di barat ada istilah momen aha atau momen eureka atau momen wow, momen kesadaran, momen pencerahan. Orang Jawa menyebutnya momen peletik. Jadi saya sering bilang, Pak, saya itu belajar filsafat lama tapi kok enggak paham-paham. Terus, ya ditunggu saja nanti kamu akan ngalami meletik sendiri. Jadi momen yang tiba-tiba menyadarkanmu dan semua rasanya kayak terbuka. Itu namanya momen peletik. Bisa saja seseorang sejak kecil sampai remaja sampai muda jahatnya luar biasa. Kelakuannya nabrak norma. Tiba-tiba berbalik sadar tobat terus jadi orang besar, jadi orang soleh. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang waktu muda beliau berandal Lokojoyo. Tiba-tiba ketemu Sunan Bonang, kemudian tertarik dengan tongkat emasnya. Dari situ muncul momen peletik.
Beliau mengalami pencerahan seketika, kesadaran, kemudian berbalik dari kehidupan anak muda yang hura-hura, yang berandal jadi seorang wali besar. Ini namanya momen peletik. Atau sebaliknya, sebaliknya namanya momen peteng. Dari kecerahan jadi kegelapan, bisa saja begitu. Jadi peletik itu momen ketika terjadi titik balik, pembalikan atau pencerahan dalam diri. Kesadaran baru muncul. Tabir batin tersingkap. Ada banyak sebabnya, di situ saya sebut ya. Kadang-kadang orang mengalami momen peletik itu saat jatuh, terpuruk, gagal, baru sadar. Ya Allah, salah jalan ternyata saya kemarin ini. Makanya mendapatkan ujian seberat ini. Ini meletik, sudah tercerahkan. Atau menjalani lagu tertentu memang ingin menemukan pencerahan. Kalau para sufi uzlah, semedi, topo, kalau orang Jawa itu ada lagu tertentu, tirakat ini, tirakat itu. Sehingga mendapatkan ilham, mendapatkan wangsit kalau di Jawa kecerahan. Atau mengalami kejadian yang menyentuh nurani, lihat bencana alam ya Allah, tiba-tiba sadar betapa lemahnya kita. Ini namanya momen peletik. Atau mungkin sekedar dengerin kata-kata ceramah, quotes-quotes ngaji yang dipotong-potong itu, tiba-tiba sadar. Padahal mau saya tidak ke sana, tapi kamu memahaminya ke sana. Kesadaranmu mengarahkan ke sana. Ini juga bisa jadi momen meletik. Maka sering saya pesan ke teman-teman mahasiswa itu, cari dan temukan momen meletikmu sendiri. Karena biasanya disitulah perjalanan hidupmu dimulai. Ketika kecerahan itu terjadi. Ciri-cirinya apa momen peletik itu? Yang pertama eling. Batin tiba-tiba jernih, sadar. Tidak boleh saya seperti ini. Tidak sopan saya selama ini melakukan ini. Ya, itu namanya eling, sudah sadar. Kemudian yang kedua terus terjadi titik balik. Dari gelap jadi terang sekarang. Jalan lama yang merusak kita ganti dengan jalan baru yang lebih terang. Terus ada rasa ketemu. Rasa ketemu itu maksudnya, ini yang saya cari selama ini. Ini yang saya butuhkan selama ini. Ini yang belum saya pahami, sekarang terbuka semuanya, momen pencerahan. Jadi kalau teman-teman menemukan 3 momen ini, munculnya eling, terjadi titik balik dan merasa sudah, ini yang saya cari, itulah momen meletik atau momen peletik. Kebalikannya momen peteng. Ya, cuma ini istilahnya agak trik ya. Kalau peletik bisa meletik, cuma peteng ini saya tidak berani mengubahnya jadi momen. Mulai tak ganti meteng, kamu salah paham. Cuma ini memang kebalikannya. Kalau meletik itu mencerah. Kalau momen peteng ini kita justru jadi menggelap. Dari sudah cerah bisa gelap lagi. Dan itulah manusia. Jadi makanya kenapa sih jan motan kena kiniro? Karena orang buruk sama sekali bisa saja tiba-tiba jadi baik ketika meletik. Atau orang baik luar biasa dipuji-puji bisa saja jadi buruk ketika peteng. Jadi peteng itu hilangnya kesadaran, hilang arah. Selama ini baik, tiba-tiba dapat anugerah rezeki besar, uangnya tiba-tiba triliunan, peteng sudah hilang arah. Mulai aneh-aneh, mulai mikir macam-macam. Kalau kemarin waktu tidak punya uang misalnya, hidupnya lurus ke masjid, nunggu Jumat berkah. Terus, begitu uangnya banyak, peteng sudah tiap hari ke mall, ke diskotik, jalan-jalan, wah sudah mulai peteng, kehilangan kendali diri.
tidak peka lagi pada kebenaran. Ini momen peteng. Moral dan spiritualnya merosot. Coba cirinya ya, semoga kita tidak di situ. Yang pertama, pikiran kacau, mudah marah, keras hati, sulit menerima nasihat, merasa dirinya benar terus, tidak bisa memahami dampak perbuatannya, tindakannya ngawur, tidak terkendali. Kemudian yang paling pokok, yang terakhir itu, orang duwe isin, orang duwe wedi. Tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut. Termasuk kepada Tuhan. Itu berarti peteng sudah. Nah, ini kebalikannya peletik tadi. Nah, masuknya peteng itu karena pertama terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, abai terhadap diri, tidak eling lagi. Yang ketiga, ketika ego menguasai diri kita. Yang keempat, ketika kita tamak, amarah, dendam, sombong, iri, dengki, dan semua emosi negatif. Yang terakhir, biasanya kita sudah kehilangan panutan. Kita tidak punya teladan lagi, tidak punya orang yang kita takuti, kita sungkani tempat kita belajar, akhirnya ngarang sendiri, merasa benar sendiri. Ini bahayanya. Oke ya, ini sebenarnya gambaran bagaimana manusia bisa berubah. Karena bisa beletik, bisa peteng. Cuma ya sekaligus ayo kita hati-hati, semoga kita tidak peteng. Semoga kita senantiasa beletik. Nah, baik, ada banyak peribahasa, ada banyak pitutur lain yang sebenarnya nyambung dengan Janmo Tan Keno Kiniro ini. Saya ambil beberapa ya, ini contoh saja, tidak harus saya jelaskan panjang lebar. Yang pertama, pitutur yang berkaitan adalah ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Mari kita tidak mudah kagum, tidak mudah kaget, tidak mentang-mentang. Kita sering salah prediksi, kita sering salah paham, terlalu meninggikan orang karena kagum, atau terlalu merendahkan orang karena tidak suka. Atau kita mentang-mentang sesuai posisi kita. Ini biasanya nabrak Janmo Tan Keno Kiniro tadi. Kita memutlakkan sesuatu. Kenapa sih kita dilarang gumunan, kagetan, dumeh? Karena orang yang sedang gumun atau heran, orang yang sedang kaget, orang yang sedang mentang-mentang itu pikirannya sedang gelap. Tidak jernih. Kalau kita terpesona dengan sesuatu, kita kaget, takjub dengan sesuatu, apalagi kita mentang-mentang merasa tinggi, merasa besar, tentu saja pikiran kita sedang tidak jernih. Ya dunia ini memang banyak hal yang tidak terduga. Hidup ini banyak hal yang mengejutkan kita, tapi jangan gampang terpengaruh. Apalagi media-media hari ini itu kan selalu memang nyari berita yang mengejutkan. Kita itu kalau kata dulu filosof Prancis yang Brodiat, kita ini masyarakat epilepsi. Jadi kita itu seperti orang epilepsi. Orang epilepsi itu kan kalau sedang penyakitnya datang itu kan dia tegang, kejang-kejang. Terus kalau sembuh ya biasa lagi. Kalau kumat lagi, kejang-kejang lagi. Nah, pikiran kita itu seperti itu setiap hari. Kita kaget tiap hari. Ada berita kaget, ada berita kaget, ada berita kaget. Media juga memang selalu mencari sudut pandang yang mengagetkan. Loh, orang kaget itu cirinya antara lain pikirannya tidak jernih. Karena terlalu terpesona oleh kekagetannya. Maka orang Jawa menyarankan ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh.
Biar tidak tadi loh, salah menilai. Karena janmo tan kena kiniro. Dulu kita kagumi luar biasa orang ini, hebat orang ini. Itu kan kagum. Begitu belakangan, alah podo wae. Ternyata tidak ada bedanya. Nah, kita sering begitu. Kita kesusu kagum, kesusu kaget. Ternyata ya tertipu. Atau kesusu benci. Begitu belakangan, ternyata baik juga orang ini. Jadi kekagetan, keheranan, kementang-mentangan itu membuat pikiran kita tidak jernih. Baik, ada lagi pitutur kedua. Ini juga berkaitan dengan janmo tan kena kiniro, yaitu urip kuwi wang sinawang. Hidup itu saling menilai. Jadi sementara kita kadang menilainya dangkal, orang itu selalu seringnya melihat orang lain itu lebih enak dari dirinya. Yang mahasiswa lihat kakak kelasnya lulus, enak ya sekarang sudah lulus, saya masih harus kuliah, masih harus nulis skripsi. Yang sudah lulus lihat yang mahasiswa, oh enak masih mahasiswa, sekarang saya pengangguran. Kalau ditanya jawabnya susah, kemarin ditanya enak. Masih mahasiswa, sekarang apa yang dilakukan? Tidak tahu, nganggur sekarang. Wang sinawang. Yang jomblo lihat yang punya pasangan iri. Enak sudah punya pasangan kemana-mana berdua. Yang punya pasangan lihat yang sendirian, iri juga. Enak dia bebas sendirian, saya sekarang ribet, tidak bebas, mau apa-apa diatur. Jadi hidup itu selalu wang sinawang. Kita melihat orang lain secara dangkal. Orang lain selalu lebih enak. Orang lain selalu lebih bahagia. Kita melihat dari tampilan luarnya. Kita sering berhenti hanya di persepsi. Melihat tampilan luar terus merasa sudah tahu. Melihat fakta dangkal merasa kita sudah detail sampai dalam. Jadi ada orang yang kelihatannya bahagia, padahal mungkin dia sedang berjuang mati-matian. Ada yang kelihatannya keras, padahal mungkin hatinya lembut. Ada yang kelihatannya rendah, hina, padahal mungkin dia menyembunyikan ketinggian martabatnya sendiri. Itulah yang disebut urip kuwi wang sinawang. Jadi manusia itu karena cenderung tidak puas, tidak bersyukur, terus selalu melihat orang lain lebih enak dari dirinya. Baik, ini yang kedua, ini peribahasa pitutur yang nyambung dengan janmo tan kena kiniro. Ada lagi, ini juga. Kalau ini agak panjang dan nyambung sebenarnya. Ini sering dipakai, diuraikan para tokoh. Coba kita dengarkan ya, kenapa sih janmo tan kena kiniro? Ini utuh. Yang pertama, ora kabeh wong pinter kuwi bener. Tidak semua orang pintar itu benar. Yang kedua, ora kabeh wong bener kuwi pinter. Tidak semua orang yang benar itu pinter. Yang ketiga, akeh wong pinter ning ora bener. Banyak orang pinter tapi tidak benar. Lan akeh wong bener senajan ora pinter. Dan banyak orang benar meskipun dia tidak pintar. Tak lanjutkan ya sampai tuntas. Nanging tinimbang dadi wong pinter sing ora bener, luwe becik dadi wong bener senajan ora pinter. Tetapi daripada menjadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar.
Ana sing luwih prayoga, yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Ada yang lebih utama, yaitu menjadi orang pintar yang selalu melakukan kebenaran. Minterno wong bener kuwi luwih gampang timbang bener ke wong pinter. Jadi memintarkan orang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang pintar. Bener ke wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Membenarkan orang pintar itu memerlukan jernihnya hati dan luasnya dada. Ini nanti bisa direnungi ya, ini agak panjang, tapi menunjukkan bahwa manusia itu tidak sepasti itu. Ada orang pintar, tapi tidak semua orang pintar itu benar. Banyak loh orang pintar yang tidak benar. Pintar sih pikirannya, tapi kelakuannya merusak. Kalau tidak percaya silakan dicek. Coba dicari penjahat-penjahat dengan kerugian negara paling besar itu orang-orang pintar. Jadi ora kabeh wong pinter kuwi bener. Kadang-kadang kita itu terdistraksi oleh kepinterannya, menganggapnya dia pinter loh, dia dokter loh, dia sudah guru besar loh. Iya sih, tapi ya tidak semua orang pinter benar. Dan juga tidak semua orang benar itu pinter. Banyak orang yang kelakuannya sudah benar meskipun dia tidak seunggul itu secara ilmiah, secara akademik, secara kepinteran. Tapi benar yang dia lakukan. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Dan banyak orang benar meskipun dia tidak pintar. Tapi dibandingkan orang pintar yang tidak benar, lebih baik kita jadi orang benar meskipun tidak pintar. Yo kalau bisa, yo pintar, yo benar. Tapi kalau kita harus milih, minter ke wong bener apa bener ke wong pinter, lebih gampang minter ke wong bener. Kenapa? Karena bener ke wong pinter itu abot, mesti ngeyele luar biasa. Wong dia pinter. Jadi gak gampang-gampang kamu perlu debat 3 hari 3 malam. Dan itu pun mungkin kalah kita. Kenapa? Ndak gampang bener ke wong pinter. Jadi bener ke wong pinter itu perlu hati jernih, dada yang luas. Harus sabar. Ndak gampang. Baik, ya ini bisa diulang-ulang ya untuk bahan kita muhasabah. Kita ini termasuk yang mana? Semoga tidak yang paling jelek. Wis ndak pinter, ndak bener. Itu tragedi sudah kalau sudah itu ya. Sebagai penutup, semoga pembahasan ini dapat menjadi bahan renungan bersama. Bukan hanya untuk dipahami secara konsep, tetapi juga untuk direnungkan maknanya. Setiap orang memiliki ruang dan waktunya masing-masing dalam memahami apa yang disampaikan. Jika ada manfaat, silakan simpan atau bagikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.